wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini kita akan mewawancarai narasumber kita Pak Firman dengan kami Vidya dan Kenzi. Oke, kali ini tema wawancara kita tentang pemanfaatan teknologi nih Pak. Kita langsung to the point aja ya. Boleh. Oke. Jadi apa yang mau ditanyakan? Yang pasti kita bakal tanyain. Jadi Bapak nih ngegunain teknologi di keseharian atau dalam bidang pekerjaan nih Pak seringnya? Untuk teknologi ya, Bapak rasa di tahun 2025 ini kalau kita nggak menerapkan teknologi, kita ketinggalan banget ya. Apalagi untuk pembelajaran juga, untuk kegiatan sehari-hari, rasanya harus kita wajib sekarang bisa berteknologi. Seperti itu. Iya, saya setuju juga nih. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah teknologi memiliki pengaruh besar bagi pemikiran Pak Firman dalam mengajar siswa dan siswi SMP 9 Jakarta? Oh jelas sangat besar ya perannya ya. Coba bayangkan kalau misalkan di era teknologi seperti ini kita sudah punya banyak media ya untuk pembelajaran, tapi kita tidak memanfaatkannya. Kita masih konvensional belajar seperti yang dulu ya. Itu pasti kalian akan kebingungan ya. Apalagi sekarang serba instan juga nih, udah ada AI dan lain-lain. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi dengan sebaiknya. Dan pembelajaran pun jadi lebih variatif dan lebih menyenangkan harusnya. Karena penggunaan teknologi ini kita dibanding dengan zaman Bapak belajar dulu, kalian harusnya lebih bersyukur karena sekarang ketika misalkan kalian mau ada simulasi atau apa gitu ya, itu kalian bisa melihat dengan jelas video atau gambarnya dari teknologi yang sekarang ini. Dibanding dulu Bapak itu harus baca buku. Iya sih, setuju banget. Jadi sekarang lebih efektif gitu ya Pak. Betul. Nah, selanjutnya nih, kan Bapak pekerjaan Bapak sebagai guru, pasti kesehariannya di sekolahan Pak. Nah, sekolah ini menyediakan fasilitas teknologi nggak sih untuk Bapak dalam kegiatan belajar mengajar? Oke, untuk saat ini sekolah cukup menyediakan ya, terutama dukungan untuk penggunaan datanya. Karena kan sekarang kita harus benar-benar seperti IoT ya, Internet of Things. Jadi semuanya itu serba internet. Nah, dalam mengajar pun Bapak butuh data nih. Nah, kalau misalkan nggak didukung oleh sekolah, mungkin kadang-kadang itu agak susah nih, karena terkadang nggak semua kelas itu sinyalnya itu bagus untuk hotspot dari handphone. Makanya sekolah menyediakan data dari tethering ya, WiFi gitu. Oke, makasih buat jawaban yang tadi. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini lebih ke keseharian Bapak ya, nggak mencakup pekerjaan. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana sih Pak cara Bapak untuk tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi di masa sekarang? Nah ya, ini sesuai banget ya dengan materi kita berikutnya tentang dampak sosial informatika ya. Nah, salah satunya ya kita harus bijak nih dalam penggunaan teknologi. Apalagi di negara kita kan juga negara hukum ya, pakai UU ITE. Nah, di situ kita harus bijak. Kalau misalkan kalian atau Bapak sendiri gitu ya, kadang terbawa emosi, terbawa suasana gitu, main memposting sesuatu hal yang buruk, padahal itu belum tentu benar kan. Nah itu bisa jadi bumerang untuk diri kita atau diri kita, Bapak sendiri. Nah jadi untuk penggunaan itu kita harus benar-benar bijak. Kita harus memilih-milih mana yang emang itu pasti benar, walaupun misalkan kita ada kurang suka terhadap sesuatu, tapi ada baiknya kita meng-cross check dulu. Jangan sampai kita salah paham dan salah membuat orang lain keliru ya. Jadi kita justru mengadu domba orang lain. Ya, video juga setuju banget nih karena sekarang kan lebih kalau ngepost di sosial media, apa lebih bahaya kan. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Nah, kalau sekarang ke siswanya nih Pak, menurut Bapak, prestasi atau proses belajar siswa sebelum dan sesudah memiliki smartphone itu gimana sih Pak? Nah ini mungkin salah satu dampak positif dan negatif dari teknologi juga ya. Salah satu perkembangan dampak positifnya pasti perkembangan untuk mendapatkan pengetahuan gitu cepat sekali ya. Kalian nggak ada batasnya sekarang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah jadi untuk dari segi prestasi ini bisa meningkatkan prestasi yang bisa kalian raih. Jadi nggak hanya juga kalian berprestasi misalkan hanya di level kecamatan, karena sekarang kan informasi pasti dari media sosial itu bisa sangat cepat ya. Jadi kalian bisa dapat informasi dari teknologi ini. Nah tapi ada sisi negatifnya juga nih. Negatifnya itu bisa jadi ketika seharusnya kalian belajar serius dan lain-lain, itu kalian kan suka tergoda untuk wah sebentar deh scroll media sosial, bisa Instagram, TikTok ataupun yang lainnya. Nah di situ kadang-kadang waktunya justru membuat kalian tidak disiplin nih, jadi belajarnya kurang.
Terus untuk bisa mempengaruhi nilai prestasi kalian juga kan. Karena sekarang gadgetnya itu dipegang setiap hari, tetapi mungkin lebih banyak digunakan untuk media sosial atau game seperti itu sih. Itu mungkin dampaknya juga. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya tuh, menurut Bapak, apakah gadget dapat berpengaruh terhadap minat belajar siswa atau siswi? Jelas sekali sih, karena sekarang kan Bapak rasa udah jarang ya yang tidak memiliki gadget, karena kan harganya juga sekarang sudah cukup bisa terjangkau dengan fasilitas yang memang cukup baik ya. Nah jadi mudah-mudahan sih kalau misalkan ada perangkat gadget ini bisa memotivasi untuk kalian belajar juga. Karena dengan adanya gadget ini sekarang benar-benar pengetahuan kalian tuh kalian bisa explore kemanapun, mau ilmu apapun gitu, karena nggak hanya harus belajar dari sekolah aja, tapi sekarang kalian punya itu. Cuman ya mungkin penggunaan dari teknologi ini ada sisi negatifnya sih, karena sekarang kalian uh, minatnya lebih serba instan. Kenapa serba instan? Karena saya tinggal tanya topik yang ingin kalian cari, langsung ketemu. Sementara kalau misalkan zaman-zaman sebelum teknologi seperti sekarang ini, kita harus benar-benar nyari, baca per buku. Jadi mungkin ketika kita mencari A, ternyata kita harus melewati B dan E, itu biasanya kita akan jadi menambah pengetahuan yang baru. Itu dulu kalau kita membaca buku. Tapi kalau sekarang kan kalian cukup bisa nanya ke AI, pertanyaannya langsung keluar jawabannya. Mungkin itu sih kurangnya. Ya, oke. Nah, sisa-sisa pertanyaan ini lebih mengarah ke gimana Pak Firman ngejaga data pribadi Pak Firman dari maupun pekerjaan atau keamanan smartphone dari ancaman cyber nih Pak. Karena kan sekarang internet tuh gampang banget diretas ya. Jadi kita harus hati-hati banget dalam melindungi data pribadi. Nah, kalau Bapak sendiri itu gimana sih cara melindunginya? Oke, Bapak melindungi data pribadi Bapak, salah satunya misalkan kita kan sekarang penting sekali ya penggunaan email ini dan kata sandi. Nah, salah satu yang paling penting mungkin kita harus secara berkala untuk mengganti atau mengupdate password kita. Atau misalkan kita ke dalam suatu aplikasi, itu kita juga harus melakukan verifikasi 2 langkah ya. Jadi hati-hati juga. Kemudian ketika ada pesan-pesan yang mungkin kita tidak kenal, kita ragu, itu ada baiknya kita memahami dulu kira-kira ini pesan dari siapa, terus bentuknya apa. Karena kalau kita asal klik kan di zaman sekarang ini penipuan teknologinya semakin canggih, cara menipunya pun pasti semakin canggih seperti itu ya. Semua pasti akan beradaptasi ya. Pak, pertanyaan selanjutnya tuh, hal apa sih Pak yang paling Bapak suka dan memiliki pengaruh besar bagi Bapak di bidang teknologi? Bisa diperjelas mungkin ya pertanyaannya. Kira-kira untuk apa gitu? Apakah untuk pribadi, untuk pembelajaran, atau apa gitu? Mungkin kalau Bapak sebagai guru kali ya, misal kayak aplikasi-aplikasi apa sih yang Bapak sering gunain banget buat kerja dan yang paling berpengaruh di pekerjaan Bapak? Oke, karena Bapak juga sekarang sebagai seorang guru ya, dan guru di zaman saat ini kita harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin ya. Nah, aplikasi-aplikasinya pun banyak sih, karena aplikasi yang beredar di internet, di website itu kan banyak banget ya, ribuan ya. Hanya tinggal kita memilihnya aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalkan untuk kerja, kita bisa menggunakan aplikasi perkantoran yang umum aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk kesehariannya, Bapak sih menyesuaikan dengan materinya gitu. Jadi misalkan menemukan sebuah web yang kira-kira menarik, itu mungkin bisa langsung dicoba. Jadi nggak selalu di aplikasinya itu selalu sama. Jadi sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Itu penting banget buat Bapak menunjang pembelajaran Bapak gitu. Nah, tapi misalnya nih Pak, tiba-tiba nih ternyata teknologi ini tuh udah nggak ada lagi. Kira-kira keseharian Bapak bakal terganggu banget nggak sih? Pasti sih, kalau misalkan teknologi ini tiba-tiba hilang, itu jelas ya, pasti akan mengganggu karena kita harus beradaptasi lagi ke cara yang tradisional atau yang lama. Nah, ini nggak tahu nih kalau misalkan Bapak pernah mengalami masa-masa itu. Nah, tapi kan yang pasti berefek banget itu kan dari kalian ini yang sekarang di generasi Z seperti ini, seperti itu sih. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya itu, selain pemanfaatan teknologi di bidang pekerjaan, maka Bapak juga menerapkan teknologi di rumah bersama keluarga. Oke, karena rasanya di zaman sekarang ya, teknologi itu udah melekat di keseharian kita ya. Contohnya, misalkan sekarang itu ada rumah pintar gitu ya. Rumah pintar yang mulai dari kita mau masuk itu sudah dikasih kunci pintar. Jadi kuncinya itu sekarang nggak pakai gembok atau handle manual seperti itu ya. Kita bisa pakai smart lock gitu ya, smart lock. Terus misalkan kita mau dari rice cooker, kulkas segala macam sekarang bisa di
otomatis ataupun bahkan kita bisa mengontrolnya dari jarak jauh ya. Nah, kebetulan Bapak sendiri ini menggunakan teknologi ini di beberapa barang-barang sih. Itu nanti untuk pakai perangkat juga gitu mengendalikannya. Jadi mengontrolnya itu bisa pakai handphone seperti itu Oke. Jadi kita tahu ya Pak Firman ini nerapinnya gimana di rumah. di rumah. Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan penutup. Menurut Bapak sendiri, mengikuti tren atau teknologi yang baru, makanya pasti kan upgrade terus kan teknologi itu. Setiap saat tuh penting nggak sih? Oh, buat Bapak itu penting banget ya, karena setiap hari itu teknologi pasti berkembang. Kalau kita ketinggalan aja, itu rasanya bagaimana ya? Kalau sekarang lagi, misalkan contohnya perangkat terbaru, pasti kan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang akan digunakan ya. Kalau dulu nih, Bapak menggunakan laptop RAM 2 GB mungkin sudah cukup. Nah, kalau sekarang ini kita menggunakan RAM 8 GB pun itu rasanya pas-pasan aja, karena semakin canggih, semakin kompleks aplikasinya pasti semakin membutuhkan spesifikasi yang makin besar ya. Nah, itu. Jadi kita harus update bukan hanya perangkatnya tapi juga pengetahuan kita sih. Karena sekarang AI, kita bisa menggunakan AI maka kita bisa bekerja dengan maksimal untuk di internet. Tapi kalau kita punya AI tapi kita tidak bisa menggunakannya, kita mungkin hanya mendapat jawaban yang dasar aja gitu sih. Jadi kita wajib banget untuk mengikuti tren dan perkembangan terbaru gitu. Nah, kita juga pasti setuju banget ya teknologi upgrade terus. Nah, sudah selesai sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih buat Pak Firman sebagai narasumber kita hari ini. Karena banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat nih, kayak tentang rumah pintar, teknologi yang sekarang ini, dan seputar pekerjaan Bapak juga. Oke. Terima kasih Vidya Kenji, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvar Syafin Mantara dari absen 3. Dan saya Zelia Sazawa Afrian dari absen 36. Kami saat ini ingin menginterview tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kami sekarang bersama Ibu Selin. Ibu Selin. Jadi Bu, pertanyaan yang pertama, apa sih teknologi yang paling sering digunakan dalam sehari-hari? Kalau untuk teknologi yang digunakan sehari-hari itu seperti handphone, kalau laptop itu Ibu jarang. Nah, kalau di handphone tuh biasanya aplikasi yang paling sering digunakan apa biasanya? Biasanya Ibu kalau sering digunakan itu biasanya kayak WhatsApp, terus Instagram, sama Shopee itu aja. Oh gitu ya. Oke. Apakah teknologi-teknologi yang Ibu sebutkan tadi mempermudah kehidupan sehari-hari atau apa pengaruhnya? Kalau untuk mempermudah, sangat mempermudah sekali. Mempermudah ya. Untuk kekhawatiran atau dampak negatif yang dirasakan ada gak? Kalau dampak negatifnya itu ada sebenarnya, karena kan Ibu termasuk punya anak kecil, otomatis dia semakin besar, dia mengerti teknologi, itu yang harus benar-benar kita jaga terus, mendampingi saat dia menggunakan teknologinya itu. Oke, berarti ngasih HP tapi juga sambil didampingi ya? Didampingi, benar. Sambil didampingi. Terus selanjutnya kira-kira hal apa yang perlu tingkatkan dalam teknologi Kalau untuk ditingkatkan, mungkin dalam ditingkatkan itu kayak mungkin dari sinyal, terus mengambil atau mensortir video yang seharusnya tidak ada itu ditampilkan seperti itu. Oke. Video dewasa benar, karena kan itu nggak bagus buat anak sekolah, karena itu harus merusak sistem otak secara otomatis kayak gitu. Nanti terbawa sampai dewasa. Bener banget. Jadi harus dari sekarang harus diminimalisir terus itu video seperti itu. Terus apakah penggunaan teknologi dapat menghilangkan budaya-budaya dari budaya Indonesia atau? Sebenarnya sih nggak menghilangkan ya, malah kita lebih gampang, ibaratnya kita sering searching di Google. Kayak ibaratnya budaya ini apa sih, kita jadi ada keponya sedikit, jadi tidak harus langsung ke tempat tersebut gitu. Jadi bisa meng-search ya Bisa. di Google gitu. Kalau kan sekarang zaman kan sudah modern ya. Terus setiap hari main HP, di rumah juga main HP kan. Benar. Apakah itu mengurangi
tali silaturahmi dari keluarga atau apa? Sebenarnya itu pribadi masing-masing ya. Iya. Kalau itu kita harus pintar-pintar, kalau udah di keluarga, udah waktunya sama keluarga, harusnya sebenarnya handphone itu harus di stop di rumah. Kayak berinteraksi gitu ya. Bener, kita harus komunikasi. Dalam keluarga itu butuh komunikasi. Kalau di luar pun kita pasti menggunakan handphone untuk komunikasi juga. Betul. Oke, makasih Bu udah mau di interview. Sama-sama. Jadi sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan mewawancarai, maaf Ras, sebelum itu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfan Nur Azhar, absen 21 dari kelas 9B. Dan saya Nurdian Sodi Prasetyo dari absen 29 dari kelas 9B. Pertanyaan pertama itu, menurut Anda, bagaimana teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain? Yaitu membuat komunikasi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih sering dengan teman, saudara yang jauh dari kita. Oke, selanjutnya nomor kedua Ibu. Apakah Anda merasa teknologi telah mempermudah atau mempersulit hidup Ibu? Kalau iya, mengapa Ibu? Untuk komunikasi itu menurut saya mempermudah, Iya. karena memudahkan kita berkomunikasi dengan orang yang jauh. Dan sekarang dengan komunikasi kan banyak platform-platform kayak Shopee, apa yang sejenisnya. Jadi Iya. kita bisa berbelanja dengan online dengan harga Iya. yang lebih murah. Lebih simpel juga ya Ibu. Lebih simpel, dengan kita di rumah bisa membeli barang atau makanan yang kita inginkan. Ya, tinggal pesan aja nanti Iya, udah sampai. Gitu. sampai. Iya Ibu. Yang ketiga itu, apa aplikasi atau platform teknologi favorit Anda dan mengapa? Kalau menurut saya yaitu WhatsApp, karena lebih gampang untuk menggunakannya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara mencegah maraknya informasi hoaks atau bohong yang beredar luas di internet? Yaitu dengan cara mencari informasi ke sumbernya yang terpercaya. Jadi Iya. kita tidak, oh iya ya ini menduga-duga apa gimana, kan sekarang bisa tuh melalui Google ya, oh, apa Iya. ini benar apa enggak gitu. Jangan langsung percaya juga ya Ibu. Gitu. Yang terakhir, apa yang dilakukan Anda untuk menjaga privasi data penting di smartphone agar tidak disalahgunakan oleh orang lain? Yaitu dengan cara menjaga kerahasiaan sandi atau password di HP kita. Dan jangan sembarangan membuka link yang diberikan orang lain. Dengan kita membuka link, kadang kan data kita keserap oleh mereka gitu. Dan hati-hati dalam mengizinkan aplikasi yang akan kita unduh. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.